Tuhan bersamamu. Dan bersama engkau. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus ku minta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu ke dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar kisah kematian Yohanes Pembaptis. Bagaimana penginjil Santo Markus dalam menceritakan kematian Yohanes Pembaptis ini merupakan hasil campuran yang tragis dan ironis dari kebencian yang ingin membalas dendam. Kemudian ada kesempatan rasa bakti seorang anak kepada orang tuanya dan kelemahan yang penuh kebimbangan. Ini ditampilkan oleh penginjil Santo Markus, bagaimana Markus mengemas kematian Yohanes Pembaptis. Ini merupakan hasil campuran dari rasa dendam, kebencian yang ingin membalas. Ada Herodias akhirnya mencari kesempatan, akhirnya juga ada kesempatan yang ada rasa bakti seorang anak kepada ibunya dan kebimbangan. Saudara-saudari yang terkasih, kematian Yohanes Pembaptis terjadi karena ada kejahatan tertentu bekerja. Kejahatan itu perkawinan yang melanggar aturan, perkawinan melanggar hukum. Tadi bagaimana Herodes mengambil istri saudaranya Filipus. Ini kan perkawinan yang melanggar hukum, aturan. Dan Yohanes Pembaptis kan menegur dengan keras. Tidak halal mengambil istri saudaramu. Terus kebencian yang ingin membalas dari Herodias. Yohanes Pembaptis menegur sehingga ada kebencian yang mendalam dari Herodias dan berusaha mencari kesempatan untuk melampiaskan bencinya, dendamnya ini. Dan kelemahan yang penuh kebimbangan dari Herodes. Tentu kalau Herodes kuat tidak bimbang, tidak penuh kelemahan tidak akan terjadi kematian Yohanes Pembaptis. Ini kematian Yohanes Pembaptis terjadi ada kejahatan tertentu yang bekerja. Sebagaimana telah saya katakan. Sudah dikasih, dari sini akhirnya kita melihat kejahatan yang satu melahirkan kejahatan yang lain, atau dosa yang satu melahirkan dosa yang lain. Dan kejahatan ini arahnya lebih besar dosanya juga lebih besar Dari pelanggaran perkawinan akhirnya terjadi pembunuhan Yohanes Pembaptis ini kan
dosa besar ini. Ini kan kejahatan yang satu melahirkan kejahatan yang lain yang lebih besar. Dosa yang satu ya, melahirkan dosa yang lain yang lebih besar. Ini yang terjadi. Ya. Kejahatan bekerja ini, akhirnya juga membuahkan ya kejahatan yang terjadi. Maka belajar dari Herodias dan Yohanes, belajar dari Herodias dan Herodes, bagaimana kejahatan bekerja ya dalam diri mereka. Maka hendaknya ya, kita tidak membiarkan ya kejahatan tertentu ya, bekerja dalam diri kita ya, hidup kita. Rasa benci, rasa dendam, rasa marah, ya, rasa ya, ini ingin membalas dan sebagainya. Ini hendaknya tidak ya membiarkan kejahatan tertentu ya apapun ya bekerja dalam diri kita ya, hidup kita. Maka hendaknya ya kita diajak ya untuk menjaga hati ya, menjaga budi ya, pikiran kita ya, tetap bersih ya, tetap jernih ya, tetap baik ya, tetap suci. Ini penting ya. Menjaga hati, menjaga budi, ya, tidak membiarkan ada keinginan jahat bekerja. Ini penting yang harus kita usahakan. Hendaknya yang ada dalam hati kita ya, pikiran kita keinginan baik ya, selalu ingin baik, melakukan yang baik. Maka bila ini yang terjadi ya, buah yang akan terjadi, buah dalam hidup kita tentu juga kebaikan ya, yang indah ya. Maka hendaknya belajar dari Herodias dan Yohanes ya, kita tidak membiarkan suatu kejahatan ya bekerja dalam diri kita, karena bila ini terjadi ya akan melahirkan kejahatan yang lain, juga akan melahirkan dosa yang lain pula.